maka ini boleh diambil dari sembarang percobaan ya, dari sembarang percobaan yang ada pada tabel di sini. Kenapa harus sembarang percobaan? Halo, ketemu lagi di channelnya Irma Safitri, channel yang membahas materi pelajaran kimia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi untuk kelas 11, yaitu laju reaksi bagian yang kedua. Nah, pada pertemuan sebelumnya atau pada video sebelumnya kita sudah pernah membahas laju reaksi bagian pertama yang isinya mengenai teori tumbukan dan juga tentang faktor yang berpengaruh terhadap laju reaksi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas laju reaksi bagian yang kedua, yaitu kita akan membahas mengenai orde reaksi dan eksperimen laju. Sebelum menyaksikan video kita kali ini, jangan lupa untuk dukung terus channel kita dengan cara subscribe channelnya dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya channel kita lebih berkembang lagi. Selamat menyaksikan. Oke, di video sebelumnya kalian tentu saja sudah bisa memahami atau menjawab kenapa ketika kita mau buat telur mata sapi minyaknya harus panas dulu ya. Ataupun kenapa ketika kita mau membuat sayur sop, sayurannya harus dipotong terlebih dahulu. Dan itu tentu saja erat kaitannya dengan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, dan itu sudah kita bahas di video kita sebelumnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita lebih menekankan lagi tentang orde reaksi ya, di mana orde reaksi adalah bilangan pangkat yang menghubungkan perubahan konsentrasi terhadap perubahan laju reaksi. Nah, untuk menghitung orde reaksi bisa dilakukan dengan beberapa cara. Salah satunya adalah dengan membandingkan perubahan konsentrasi per reaksi dengan perubahan laju reaksi. Untuk menghitung orde reaksi bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, tahap yang pertama yaitu jika tahap reaksi sudah kita ketahui, maka orde reaksi terhadap masing-masing zat adalah koefisien terhadap reaksi yang paling lambat atau pada tahap reaksi yang paling lambat, yaitu merupakan cara yang pertama. Tapi biasanya ini cara yang kedua adalah yang paling sering digunakan. Kenapa? Karena semakin besar banyak reaksi yang sulit diamati tahapannya, maka untuk menghitung orde reaksi atau untuk menentukan orde reaksi terhadap suatu zat ini harus dilakukan secara eksperimen. Nah, bagaimana cara untuk menentukan orde reaksi? Kita ikuti saja cara-caranya ya, yaitu dengan cara konsentrasi suatu zat ya dinaikkan, maka konsentrasi zat yang lain dibuat tetap. Jadi kita akan membuat perbandingan dari dua zat yang ada pada reaksi, biasanya seperti itu ya, dengan cara salah satu konsentrasi zatnya yang ingin dicari itu dinaikkan, sedangkan konsentrasi zat yang lain itu akan dibuat tetap. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya. Jika konsentrasi salah satu zat A, suatu zat A dinaikkan sebanyak A kali, maka laju reaksi akan naik sebanyak X kali. Atau boleh seperti ini ya. Jadi orde itu ya, A pangkat orde sama dengan X. Jadi jika suatu laju dinaikkan sebanyak A kali ya, maka laju reaksi akan naik sebanyak X kali. Oke, mungkin di sini masih bingung dengan perumpamaan koefisien atau konstanta di sini ya. Tapi kita akan bahas lebih lanjut di contoh soal, biar nanti kalian tidak bingung lagi ketika harus menentukan orde reaksi. Nah, nanti
kita udah bahas nih mengenai order reaksi. Kita udah paham kalau order reaksi itu adalah pangkat dari reaksi. Selanjutnya juga akan ada istilah persamaan laju reaksi, di mana persamaan laju reaksi hanya bisa dinyatakan setelah dilakukan eksperimen. Dengan demikian, laju reaksi tidak dapat hanya dinyatakan dengan persamaan reaksi. Ingat ya, di sini berarti laju reaksi hanya bisa dinyatakan atau hanya bisa dinyatakan setelah kita melakukan eksperimen. Dan nanti juga akan ada istilah tetapan laju reaksi, di mana tetapan laju reaksi adalah perbandingan antara laju reaksi dengan konsentrasi reaktan. Berarti sampai di sini ada 3 istilah yang nanti akan sering ditemukan pada penghitungan laju reaksi ini ya. Yang pertama ada order reaksi, kemudian yang kedua ada persamaan laju reaksi, dan yang ketiga ada tetapan laju reaksi. Nah, di sini misalkan ada reaksi A tambah B menjadi C, maka persamaan lajunya bisa kita tuliskan sebagai berikut. V atau laju sama dengan K kali konsentrasi A pangkat X dan kalikan konsentrasi B pangkat Y, dengan V sama dengan laju reaksi dan K sama dengan tetapan laju reaksi, di mana di sini kurung kotak ini maksudnya konsentrasi ya. Nanti kalian tidak usah bingung kalau ada A dalam kurung kotak itu artinya konsentrasi A, dan kalau ada B dalam kurung kotak itu artinya konsentrasi B. Dengan X itu adalah orde terhadap A, atau X ini adalah pangkat yang ada pada senyawa A, dan Y yaitu adalah orde terhadap B atau pangkat yang ada pada zat B. Untuk jenis orde reaksi nanti ada 3. Yang pertama adalah orde reaksi 0. Di mana untuk orde reaksi 0 itu penambahan untuk mereaksi dengan orde reaksi 0 ya, penambahan konsentrasi reaksi tidak mengubah laju. Artinya apa? Artinya semakin tinggi konsentrasi maka laju reaksi akan tetap seperti itu. Kenapa? Nah, ingat orde reaksi itu adalah pangkat 0, berarti nilainya akan sama. Berapapun angkanya, ketika dipangkatkan 0 maka hasilnya akan 1. Nah, di sini saya punya kurvanya saya gambarkan seperti ini. Ya, jadi walaupun reaksinya dia naik terus ke sebelah kanan, tapi laju reaksinya dia itu akan tetap. Itulah untuk orde reaksi 0. Yang kedua ada orde reaksi 1. Orde reaksi 1 berarti pangkatnya itu adalah 1. Maka penambahan laju reaksi akan berbanding lurus dengan penambahan konsentrasi reaksi. Loh, kenapa berbanding lurus? Ingat, pangkat 1. Suatu bilangan ketika dipangkatkan dengan 1 maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Berarti nanti, kurvanya atau diagramnya bisa kita tuliskan seperti ini. Ketika konsentrasi reaksinya naik, maka otomatis persamaan atau nilai dari laju reaksinya juga akan ikut naik. Yang ketiga ada orde reaksi 2. Orde reaksi 2 berarti pangkatnya 2 ya. Maka nanti penambahan laju reaksi akan berbanding dengan kuadrat penambahan konsentrasi reaksi. Ya, kenapa kuadrat? Karena ketika suatu bilangan dipangkatkan dengan 2 maka hasilnya adalah kuadrat bilangan tersebut. Nah, kurvanya kita gambarkan seperti ini ya. Dimana nantinya setiap kenaikan penambahan laju reaksi itu berbanding dengan kuadrat penambahan konsentrasi reaksi. Jadi kalau di sininya 1 ya di sini masih 1 ya, karena 1 kuadrat masih 1. Tapi kalau di sini sudah 2 berarti kesininya jadi 4.
seperti itu ya. Karena ini merupakan berbanding dengan kuadrat penambahan konsentrasi per reaksi. Oke, itu tadi ketiga jenis orde reaksi yang sering muncul. Nah, bagaimana caranya ketika kita harus menghitung laju berdasarkan eksperimen? Nah, ketika kita ingin menghitung laju berdasarkan eksperimen, yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus menghitung orde reaksinya terlebih dahulu. Nah, di sini saya punya contoh soal ya. Suatu reaksinya itu adalah P tambah Q menjadi R ya, dengan data percobaan seperti ini. Ada 3 percobaan yang dilakukan ya. 3 percobaan yang dilakukan. Ini adalah konsentrasi P ke bawah, ini konsentrasi Q ke bawah, dan ini adalah lajunya. Lajunya dalam satuan meter per detik ya. Ini percobaan pertama, P-nya konsentrasinya satuannya dalam molar ya. 0,1, 0,05, 20, 0,3, 0,05, 180, 0,1, 0,2, 320. Nah, pertanyaannya adalah tentukan yang A. Pertanyaan yang A itu adalah hitung orde P dan orde Q. Sedangkan yang B, hitung orde total. Yang C, tuliskan persamaan laju reaksinya. Dan yang D, berapakah harga K untuk eksperimen tersebut. Oke, ketika kalian dapat soal seperti ini, tidak usah takut, tidak usah bingung ya. Kita mulai saja. Kita mulai dari menjawab pertanyaan yang A, yaitu menghitung orde P dan Q. Ini tidak bisa langsung mencari orde P dan Q, tapi kita lakukan satu-satu. Yang pertama, kita menghitung orde P dulu ya. Ketika kita menghitung orde P, maka kita pilih Q yang sama. Oke, saya gantikan dulu seperti ini. Ya, kita pilih Q yang sama. Ternyata Q yang sama itu ada di, nah ini sorry. Percobaan 1 dan 2. Ya, itu untuk Q yang sama kita cari percobaan 1 dan 2. Berarti yang kita pakai nanti itu adalah percobaan 1 dan 2. Nah, ini ya. Nah, ini 1 dan 2 pada Q-nya. Caranya bagaimana? Caranya kita bandingkan antara persamaan laju 2 dengan persamaan laju 1. Ya, persamaan laju 2 dengan persamaan laju 1. Persamaan laju 2 itu adalah V2 sama dengan K kali konsentrasi P pangkat X dan kali Q pangkat Y. Dibagi atau dibandingkan dengan V1 sama dengan K kali konsentrasi P pangkat X dan kalikan dengan konsentrasi Q pangkat Y. Dan dari persamaan ini bisa kita tuliskan kalau nilai V2 itu adalah 180 dan nilai V1 itu adalah 20. Dapat dari mana? Oke, dapatnya itu tentu saja adalah dari di sini ya. Nah, ini ya dari data yang ada di sini. 20 per 180 per 20 seperti itu. Nah, kemudian nilai K-nya kita tuliskan saja K karena kita belum tahu. Terus P pada yang kedua, P pada percobaan yang kedua itu adalah 0,30 dan P pada percobaan yang pertama adalah 0,10. Semuanya dipangkatkan dengan X dan ada Q kita pangkatkan dengan Y. Q-nya saya tuliskan Q saja ya. Kenapa? Karena dia konsentrasinya tidak berubah. Kecuali kalau memang konsentrasinya berubah baru dituliskan. Nah, ini karena K ini nilainya sama, kita coret aja. Q-nya juga sama, kita coret aja. Sehingga bisa kita tuliskan hasilnya 180 dibagi 20 itu adalah 9. Dan 0,30 dibagi 0,10 itu adalah 3. Pangkatnya X berarti 3 pangkat X. 9 sama dengan 3 pangkat X. Atau ya, di sini kita tuliskan 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat X. Kita ingat dengan fungsi eksponen di sini ya. Ini kan udah sama ya. Sehingga kita dapatkan nilai X-nya atau orde terhadap P-nya itu adalah
2. Oke, itu untuk menghitung orde P. Selanjutnya, kita menghitung orde Q. Masih sama, ketika kita ingin menghitung orde Q, berarti pilih ya, pilih P yang sama. Dan P yang sama itu ada di percobaan 1 dan 3. Berarti yang dicari perbandingan lajunya adalah V3 dibandingkan dengan V1. V3-nya kita masukkan saja, angkanya adalah V3 ini ya. Nah, ini V1. 320 per 20 sama dengan K kali konsentrasi P-nya tidak berubah, berarti tidak kita tuliskan, kali 0,20 per 0,05 kita pangkatkan dengan Y. Dan karena K-nya ini sama, nilai tetapan ya, tetapan itu harus sama di ketiga percobaan ini, maka kita coret aja. Dan P-nya juga ini kita coret karena dia nilainya sama. Sehingga 16 di sini sama dengan ya, 16 sama dengan 4 pangkat Y. Dan mana ini, oke kursornya, 4 pangkat 2 sama dengan 4 pangkat Y. Berarti dari sini kita akan dapatkan kalau nilai Y-nya itu sama dengan 2. Artinya orde terhadap Q itu adalah 2. Pertanyaan yang B yaitu menghitung orde total. Nah, ketika kita menghitung orde total, kita jumlahkan saja orde yang ada, yaitu X dan Y. X dan Y kita jumlahkan, yaitu 2 tambah 2, maka hasilnya adalah 4. Kemudian, untuk rumus laju atau persamaan laju reaksinya, itu adalah V sama dengan K kali konsentrasi P pangkat X dan kalikan dengan konsentrasi Q pangkat Y. Kita ganti X-nya dengan 2 dan kita ganti Y-nya dengan 2. Sehingga kita dapatkan hasilnya V sama dengan K kali konsentrasi P pangkat 2 dan kalikan konsentrasi Q pangkat 2. Dan yang terakhir atau yang keempat, menghitung harga K. Nah, menghitung harga K ini boleh diambil dari sembarang percobaan ya, dari sembarang percobaan yang ada pada tabel di sini. Kenapa harus sembarang percobaan? Karena dari ketiga percobaan ini nilai K-nya itu akan sama atau akan tetap. Dan di sini yang saya gunakan dalam perhitungan menghitung harga K adalah percobaan yang pertama, yang ini ya. Rumusnya berarti V1 sama dengan K kali konsentrasi P pangkat 2 dan kalikan dengan konsentrasi Q pangkat 2. Dimana ini 2 dan 2 saya tuliskan seperti itu ya. P pangkat 2 orde P-nya itu 2, Q pangkat 2 itu karena orde Q-nya itu adalah 2. Nah, jadi di sini kita tuliskan 20 sama dengan K kali konsentrasi P yang tadi ya, 0,10 pangkat 2 kalikan dengan 0,05 pangkat 2. Dari hasil perhitungan akan kita dapatkan, sekaligus saja kita rubah ke bentuk eksponen. 20 sama dengan K kalikan 1 kali 10 pangkat min 2 dan kalikan 5 kali 10 pangkat min 4. Ini sudah kita kuadratkan ya, hasilnya jadi seperti ini. Sehingga K sama dengan 20 dibagi dengan 5 kali 10 pangkat min 6. Atau kita dapatkan 4 kali 10 pangkat 6. Kita rubah lagi kalau nilai K-nya itu adalah 4 juta. Ya. Oke, sebentar. Nah ini, oke, kita dapatkan nilai K-nya itu adalah 4 juta ya. Nah, dari sini sudah kita dapatkan harga K-nya. Jadi menghitung harga K, kita bandingkan saja antara laju dengan konsentrasi, tapi harus sesudah ordenya diketahui ya. Oke, adik-adik, itu tadi materi tentang laju reaksi ketika kita harus menghitung orde dan menghitung laju reaksi berdasarkan suatu eksperimen.
Terima kasih sudah menyaksikan video kita kali ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel kita dengan cara subscribe channelnya dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya channel kita lebih berkembang lagi. Kalau ada pertanyaan ataupun usulan materi untuk dibahas di video selanjutnya, boleh tuliskan di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.